Pendakwah Syekh Ali Jaber ditusuk orang tidak dikenal di Lampung saat berceramah. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Pendakwa Syekh Ali Jaber ditusuk saat sedang mengisi ceramah di Masjid Falahuddin Bandar Lampung, Minggu sore. Video detik-detik penusukan orang tak dikenal ini pun terekam kamera warga. Dari video ini, Syekh Ali Jaber sedang berada di atas panggung. Mendadak seorang pria naik ke atas panggung dan menusuk pendakwah tersebut. Para peserta ceramah pun langsung histeris. Beruntung nyawa Syekh Ali Jaber dapat tertolong. Syekh Ali Jaber mengalami luka pada bagian atas tangan kanannya. Bahkan Syekh Ali Jaber sendiri yang melepaskan pisau yang telah menancap di tubuhnya. Sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta. Sementara pelaku penusukan berusia 24 tahun ini sempat diamuk massa sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Dari keterangan orang tua, pelaku diketahui alami gangguan jiwa selama 4 tahun terakhir ini. Namun polisi tetap akan melakukan penyelidikan hingga motif penusukan dapat diketahui. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait informasi penyidikan peristiwa penikaman Syekh Ali Jaber sudah bersama kami Kabid Humas Polda Lampung, ada Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat siang Pak Zahwani, selamat siang. Mas Davi dan Mbak Lobi dan seluruh pemirsa iNews dimanapun berada. Baik, Pak, ini bagaimana Pak perkembangan kasusnya terkini Pak? Ada update terbaru apa lagi Pak yang bisa disampaikan? Ya, baik. Jadi sama-sama kita ketahui bersama bahwa kita cukup prihatin dengan adanya kejadian penusukan terhadap seorang ulama, yaitu Syekh Ali Jaber yang terjadi di salah satu masjid ya di Masjid Falahuddin di daerah Kota Bandar Lampung, di mana kejadian itu sangat cepat sekali terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 17 waktu 15. Pasca kejadian itu tentu mengakibatkan Syekh Ali Jaber mengalami luka karena memang pada saat yang bersamaan itu Syekh Ali Jaber memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk melakukan foto bersama dengan beliau. Kemudian diberikan kesempatan kepada para jemaah untuk barangkali ada yang memiliki handphone untuk mengabadikan beliau bersama para jemaah yang lain. Nah, tiba-tiba muncullah tersangka AA ini yang berusia 24 tahun. Kemudian dengan cepatnya bukannya memberikan handphone tetapi terhunus pisau yang siap menyerang Syekh Ali Jaber, tapi alhamdulillah berkat pencegahan yang begitu kewaspadaan yang tinggi, Syekh Ali Jaber sempat melakukan perlawanan dan yang hanya luka di bahu sebelah kanan. Dan sampai saat ini alhamdulillah pasca kejadian dia dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa beliau, dan alhamdulillah pasca pengobatan beliau sudah kembali sehat. Bahkan tadi malam beliau sudah sempat melaksanakan kegiatan pertemuan dengan warga masyarakat di Kota Bandar Lampung. Dan berkaitan itu pula perkembangan saat ini tersangka pasca kejadian itu langsung diamankan oleh panitia, termasuk juga dengan para panitia dan pengurus dan juga dengan petugas. Namun juga begitulah yang kita patut artinya mengapresiasi Syekh Ali Jaber, begitu beliau kena dengan tusukan di bahu beliau masih tetap berkeinginan untuk melindungi daripada tersangka atau beliau tuh artinya begitu perhatian. Jadinya begitu perhatian, beliau sempat melepaskan jangan sampai diamuk massa daripada tersangka AA tersebut. Dan saat ini tersangka AA memang sedang kami dalami karena kami sedang mengamankan, karena pasca kejadian kemarin langsung kami bisa mengamankan. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara maraton dan intensif. Bahkan tadi kan sudah kami dapat informasi bahwa tersangka itu berdomisili yang tidak terlalu jauh dari lokasi Masjid Falahuddin yang berada di Kota Bandar Lampung tersebut. Jadi rumah tersangka kira-kira hampir 500 meter dari lokasi masjid tersebut. Tentunya dari masukan dari informasi orang tua atau keluarga tersangka, kami akan melakukan pendalaman. Artinya kalau dilihat dari TKP, kemudian adanya korban, kemudian ada keterangan saksi, kemudian ada barang bukti, alat buktinya, dan juga tersangka, tentunya untuk proses pidana ini bisa kita naikkan untuk kita hari ini
mungkin kita akan tetapkan sebagai status daripada tersangka AA ini, karena kami sedang melakukan pendalaman dan penyelidikan. Dan ada masukan dari keluarga tersangka, dari orang tua tersangka, bahwa tersangka AA ini sempat berobat. Tentunya kami akan melakukan pendalaman berobat di mana dan sebagainya. Tetapi dari tim ya, dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung saat ini tengah melakukan observasi. Bahkan dari tim Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri saat ini dengan tim ahli dari psikiater dipimpin oleh Dr. Hening Madona saat ini sedang melakukan observasi, sehingga nantinya apabila tersangka ini sesuai dengan apa yang dituduhkan dalam kasus tindak pidana penyerangan ataupun penikaman terhadap Syekh Ali Jabir ini, kami akan proses. Dan Bapak Kapolda senantiasa memberikan suatu instruksi, artinya perkara ini harus cepat, tepat, dan akurat, dan sesuai juga untuk pengamanan berikutnya. Karena tadi malam juga selesai dari kegiatan di Masjid Falahuddin, Bapak Kapolda juga sempat bertemu dengan Ustadz atau Syekh Ali Jabir, dan dengan waktu yang bersamaan juga Syekh Ali Jabir juga menemui para jemaah di salah satu daerah di wilayah Sukarame di Kota Bandar Lampung. Mungkin demikian, Mas. Baik, dari hasil observasi yang sudah dilakukan polisi, apakah sudah diketahui dugaan motif dari pelaku penyerangan? Ya, jadi ini sekarang yang sedang didalami, karena menurut dari apa yang disampaikan oleh tersangka dari pemeriksaan awal tadi malam, ya jadi tersangka ini sudah sering melihat ya di tayangan di media terkait dengan tausiah yang diberikan ataupun nasihat. Tetapi memang menurut keterangan dari keluarga tersangka, memang ada suatu kelainan yang maksudnya dalam hal psikis ya. Artinya dalam psikis ini tentunya ini yang sempat dilakukan pengobatan. Untuk motivasi dan lain sebagainya kami sedang dalami, karena memang alat bukti ataupun barang bukti yang ada seperti pisau itu adalah pisau yang digunakan kesehari-harinya, digunakan bukan dipersiapkan jauh-jauh hari, tapi memang itu adalah pisau yang digunakan untuk keluarga daripada tersangka AA itu sendiri dalam kegiatan sehari-hari di rumah tersebut. Baik, Pak Pandra, dari observasi awal secara psikologis ini, diketahui sejak kapan ini tersangka mengalami gangguan kejiwaan, kemudian kategorinya seperti apa sih Pak gangguan kejiwaan ini? Karena dari sisi pengawasan juga tidak terlalu ketat, sehingga dia bisa keluar begitu membawa pisau ke masjid seperti itu Pak? Ya, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, saat ini memang kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan apabila berkumpul orang banyak, tentunya di sini ada urutan-urutan di dalam protokol kesehatan. Tentunya dari pihak penyelenggara sudah mengajukan permohonan kepada Satuan Gugus Tugas yang ada di Kota Bandar Lampung, Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Bandar Lampung, kemudian rekomendasi dari BPBD juga, kemudian dari pihak penyelenggara juga menyanggupi untuk kegiatan dalam kegiatan kemarin itu acara kegiatan Hafiz Quran yang dilaksanakan hari Minggu tanggal 13 September tersebut. Nah, kaitan dengan ini juga tentunya observasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung ini melalui Dr. Tendri Septa ini kami mendapatkan informasi bahwa di dalam melakukan observasi memerlukan waktu ya. Artinya dilihat keseharian, kemudian bagaimana keseharian baik itu di lingkungan setempat, lingkungan keluarga dan sebagainya. Kami memerlukan informasi yang didapat memang di dalam observasi terhadap perilaku seperti ini harus memerlukan waktu yang ada waktu tertentu, mungkin sekitar lebih dari 10 hari. Tapi di dalam berkas perkara, dalam proses-proses berita acara pemeriksaan, tentunya kami harus melengkapi ini semua. Di mana dia pernah berobat, bagaimana keseharian dia, apakah sudah ada. Ini semua yang dilengkapi oleh penyidik dalam untuk membuat terangnya suatu permasalahan atau perkara ini, sehingga apabila nanti tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, dapat mempertanggungjawabkan di muka hukum. Baik. Demikian. Baik, terima kasih Kombes Zahwani sudah bergabung bersama kami di iNews.